Oh, Masya Allah. Jadi ini Ustadz Bani maksudnya. Iya, mohon maaf Jangan buru-buru kemarin. Kita bertiga ini gak ada kerjaan. Kita mulai aja gitu ya. Boleh? Gimana ibu-ibu, setuju nggak kalau guru-guru kita ikut gabung? Setuju ya. Bu, kalau tidak setuju, saya tetap di sini. Bapak maksa. Gimana kalau bapak-bapak duduk dulu kita mulai acaranya? Siap, Silakan. siap. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak hari ini buat jamaah Islam itu indah yang di rumah. Kita sedang berada di musola Sunan Giri Balangan. Dan kita masih membahas tentang tema yang luar biasa nih buat ibu-ibu, buat jamaah yang di rumah juga. Temanya adalah dahsyatnya CCTV Allah. Alhamdulillah. Siapa yang pasang CCTV di rumah? Oh, banyak juga. Yang enggak, maksudnya banyak juga yang enggak angkat tangan. Tapi ini memang hebat ya, maksudnya CCTV ini teknologi yang luar biasa. Tapi ternyata CCTV Allah lebih hebat lagi. Buat guru kita Ustadz Bani, izin Ustadz Bani. Kita katanya kalau semakin senja, wah, semakin senja berarti udah jelang Isya ya umurnya ya. Berarti udah deket-deket lagi Isya gitu ya, maksudnya udah deket-deket lagi meninggal. Itu ternyata CCTV Allah itu makin berbeda ke kita. Pemantauan Allah ini makin kuat ke kita. Maksud penjelasannya bagaimana Ustadz? Mohon izin, tafadhol Ustadz. Mohon izin guru-guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Jamaah. Iye. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz." Tidaklah setiap jiwa melainkan pasti ada penjaganya. Kata Fakhruddin Ar-Razi, maksudnya setiap kita, makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari penjagaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan kata Al-Farra, apa maksudnya? Allah jagain kita, Allah ngelindungin kita dari berbagai macam gangguan syaitan. Sehingga kita diselamatkan dari berbagai macam bahaya. Karena setan setiap hari mau mencelakakan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya untuk menjaga dan mengawasi kita. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita para malaikat, jagain di belakang, di depan. Untuk apa? Melindungi dan menjaga dari gangguan syaitan. Semakin lemah manusia, semakin kuat penjagaan Allah. Semakin kuat manusia, semakin kendor penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang lemah? Pertama bayi. Yang kedua Orang tua. neneknya bayi. Neneknya bayi. Ah, itu sudah semakin lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan yang kuat. Mohon maaf, bagaimana caranya Ustadz? Kalau bayi, ada bayi jatuh, alhamdulillah Allah jaga. Ada kecelakaan mobil, kecelakaan kendaraan, bayinya selamat, orang tuanya meninggal. Itu kok bisa begitu Ustadz? Allah yang jaga. Kalau yang sudah tua bagaimana cara Allah menjaganya Ustadz? Mohon maaf, kalau sudah mulai agak sepuh-sepuh, lolita. Lolita ibu tahu? Betul. Lolos 50 tahun. Yang masih lolita? Jelita Ustadz. Apa tuh jelita? Jelang 50 tahun. Aku dong. Iya, ini jelita. Jelang 50 tahun. Bagaimana cara Allah menjaga kita? Allah Subhanahu wa taala kurangi nikmat dunia. Mungkin waktu masih muda tidur enak. Ustadz kenapa ya? Sekarang sudah agak-agak berumur, saya gampang kebangun Ustadz. Itu tandanya Allah jaga, Allah bangunin supaya kita tahajud kepada Allah. Semakin kita beribadah, semakin kuat proteksi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang jarang tahajud, jarang ibadah, setan bisa mengganggu dan menggoda. Jatuh, kepleset di kamar mandi, meninggal. Jatuh di depan pintu, meninggal. Nauzubillah Min zalik. Tapi kalau ibu-ibu di majelis taklim, apa nih namanya? Anissa. Wah, ini semuanya adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Amin. Taat kepada Allah, menghidupkan malam-malamnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dan lindungi kita dari berbagai macam bahaya. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Mau nggak dapat penjagaan Allah? Mau dong. Mau nggak dilindungi oleh Allah? Mau dong. Ayo sama-sama kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makasih banyak Ustadz Bani. Sama-sama. Jazakallah khairan kasiran. Wah, luar biasa. Nah sekarang
Saya mau kasih kesempatan nih, mumpung lagi ada di Bali ya. Ibu-ibu yang mau tanya, bapak-bapak yang mau nanya boleh. Kita kasih kesempatan, kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kita kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Wah, sebentar. Banyak sekali yang angkat tangan. Berarti semuanya banyak masalah. Iya, iya. Kita kasih Siapa yang bertanya? Ini sebelah sini dulu, yang sebelah kiri dulu. Ah, Oh, ini iya. ya Ibu, izin boleh maju ke depan. Alhamdulillah, Masya ya Allah. Biar kelihatan sama yang di rumah juga. Ibu izin, silakan perkenalan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Novi dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Bali. Di zaman modern ini kan untuk melihat kalau ada CCTV ya Ustadz ya. Oh iya, Masya Allah. CCTV. Gampang kita melihat Bener. apa yang terjadi. Kalau untuk zaman dulu, bagaimana Allah menjaga para nabi kita? Waduh, Masya Allah. Bener banget Ibu ya. Biasa aja dong ngelihatnya, nggak usah kayak gitu juga. Aku membayangkan. Kenapa begitu? Nggak lah. Ustadz Syah mau izin dijawab nih. Kalau zaman sekarang enak, CCTV itu banyak bisa beli, pasang di rumah segala macam, kelihatan satu rumah. Nah zaman dulu sebelum ada CCTV, nah zaman para nabi bagaimana tuh Ustadz Syah? Mau izin penjelasannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Novi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, alhamdulillah ala kulli hal, memang Allah Subhanahu wa taala dari sejak sebelum menciptakan kita semua sudah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang para nabi Allah Subhanahu wa taala dibimbing oleh Allah melalui mimpi-mimpi mereka. Jadi beda rasul, beda nabi. Kalau rasul itu memang diberikan risalah untuk disampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan para nabi kadangkala untuk dirinya sendiri. Namun dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dari mimpinya. Jadi kalau para nabi melalui mimpinya adalah wahyu dan mimpinya pasti benar. Kalau kita manusia biasa, ini mimpinya kadang benar, kadang salah. Kadang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah kadangkala cuma bunga tidur ataupun gangguan daripada syaitan. Makanya kalau kita mimpi buruk diminta untuk menghadap ke kiri lalu meludah 3 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah gitu aja Bu, seakan-akan enggak usah. Saya udah geser, untung gak kena gitu. Jadi jangan meludah bersungguh-sungguh padahal ada suaminya tidur sebelah kiri. Jadi meludah ya ala-ala aja Bu. Jadi kalau mimpi buruk. Tapi kalau para nabi memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, ya dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi mereka, melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak Ustadz yang bukan nabi? Ada juga. Siapa itu? Contoh misalnya dalam Al-Qur'an Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan jalannya menuju goa. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak Bu Ashabul Kahfi itu terjadi tahun berapa? Nggak tahu. Diceritakan nggak dalam Al-Quran? Tidak diceritakan waktunya kapan. Apa maksudnya? Segala kejadian dalam Al-Quran yang tidak disebutkan waktunya dan segala macamnya, maka itu berpotensi bisa terjadi kembali. Artinya kita ini masih bisa seperti Ashabul Kahfi kalau kita menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Ashabul Kahfi yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya, di dalam goa yang mungkin dalam situ nggak ada wifi, ya dalam situ nggak ada AC, nggak ada kasur, nggak ada apa-apa pun, tapi dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya makanan dan minuman dan tidur nyenyak, matahari aja dibelokkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk tidak mengganggu tidur mereka. Nyenyak tidurnya, nyenyak istirahatnya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau pengen jadi kayak orang dulu, imannya dijaga. Ashabul Kahfi ini orang biasa Mas Ali. Enggak hafal Quran, enggak hafal hadis, enggak hafal Injil. Dan kebetulan sampai Orang sekarang biasa. juga nggak ada CCTV di sana. Betul. Terakhir kita ke sana kan? Oh iya, Ashabul Kahfi subhanallah. Semuanya ikut gak sih waktu itu? Ikut enak aja. Tapi fotonya selalu di crop. Iya dia. Kita doang katanya waktu itu fotonya ya. Enggak kelihatan. Baik. Nggak kelihatan kok. Saya adalah orang yang ke-8. Maksudnya Karena Ashabul Kahfi 7. 7. Aku udah ke-8 jadi. Emang sih karena usianya 14 sampai 16 tahun. Oh iya itu ya. Oh, iya. Oh berarti pas seumuran Pas, Ustaz Maulana dong ya. seumuran. Makasih banyak Ustaz Syah, tepuk tangan dong buat Ustaz Syah, Masya Allah. Jazakallah khairan kasihan ilmunya. Ustaz Maulana, Ya. izin dong. Ini kan gini ya. Ya. Ini kan kita bicara masalah tentang dahsyatnya CCTV Allah. Allah. Karena saya pernah dengar gini. Tahu nggak Mas Fadli? Mas Fadli itu katanya ada yang jaga juga. Maksudnya kan gini, kita kan percaya sama Allah gitu ya. Ya. Terus dibilang ada yang leluhur yang ngejagain Mas Fadli nih.
Nah, kita kan takutnya kita percaya kan. Kalau kita percaya 100% itu jatuhnya kita syirik nggak gitu loh kepada Allah. Nah, ini mohon penjelasannya. Takutnya nanti kalau kita percaya kita salah, kita nggak percaya ternyata emang ada lagi. Mau izin penjelasannya dong? Siapa di belakang Mas Fadil? Nggak tahu. Bapak ya Bapak. Bapak jamaah ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berbicara tentang penjagaan Allah lewat leluhur. Kita yakin atas apapun yang kita dapatkan hari ini bisa jadi doa-doa orang terdahulu. Betul tidak? Kesuksesan yang kita raih bisa jadi adalah peninggalan dari orang terdahulu. Doa-doa orang tua kita, bahkan orang kaya bisa jadi dia kaya karena kayanya leluhurnya. Sehingga dia kaya 7 turunan. Tapi walaupun ada yang miskin karena dia keturunan ke-8. Karena habis sudah. Kama kutiba lal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ada penjagaan dari orang-orang terdahulu. Sebagaimana orang-orang terdahulu diperintahkan, maka kau lakukan juga apa yang diperintahkan. Seperti berpuasa, betul tidak? Orang dulu disuruh berpuasa dan kita pun diperintahkan supaya kita menjadi orang bertakwa sama seperti orang terdahulu. Masya Allah tabarakallah. Betul-betul nenek moyang kita, Masya Allah tabarakallah, laut ulung. Ada orang sampai dia merasa menjaga nama baik nenek moyangnya. Masya Allah, ini yang paling penting. Tanpa menggurui. Sehingga ada doa untuk orang tua kita. Doakan orang tua kita. Jadi tidak ada masalah. Yang jadi masalah, Mas Fadli dan semua yang di rumah, berbicara orang terdahulu, jangan merepotkan orang terdahulu. Dia yang mau ujian, pergi minta tolong sama orang terdahulu. Luluskan saya. Kata orang yang di dalam kubur, gimana saya bisa menjawab pertanyaan itu? Jadi meminta tolong kepada yang bisa membantu. Meminta tolong kepada yang hidup. Orang yang sudah meninggal didoakan, disedekahkan, dan dijaga nama baiknya. Itu yang paling penting. Makanya dalam surah Al-Fatihah, kita senantiasa meminta. Apa minta doanya? Di akhir surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah merupakan kisah supaya kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu. Oke, sekarang kita kasih kesempatan lagi ya buat jamaah yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya lagi, ayo. Mana? Sebentar. Tadi udah merah di sebelah kiri. Sekarang ke depan dulu kali, boleh ya? Ibu mohon izin boleh maju ke depan, Bu? Boleh. Nah, sini. Iya, itu tinggal aja barangnya, Bu. Iya, nggak apa-apa, nggak hilang. Dijagain temennya. Iya, iya. Apa tuh? Itu pengalaman waktu sekolah. Suka nyontek. Silakan perkenalannya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Yanti dari Majelis Taklim Anisa dari Musola Sunan Giri Balangan. Pertanyaannya gini, Mas Fadli. Iya, Ibu. Kita kan pasang CCTV untuk diri kita sendiri Keamanan, di rumah, iya, benar. keamanan. Nah, setelah itu akan saya tanyakan lagi bagaimana caranya Allah menjaga dengan gampang untuk lisan supaya kita nggak gampang ngegosip. Oh, Ibu suka gosip? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ibu suka gosip? Insya Allah. Suka. Itu pasti. Pasti ya. Kalau juga itu pasti. ibu-ibu. Jangan Wajar. buruk sangka. Betul. Karena ibu-ibu bergosip itu demi kebaikan anak. Bagaimana caranya mendidik anak? Ya, Bu, ya. Iya, betul. Iya. Jadi kemarin kasus KDRT gimana, Bu? Udah lewat. Iya. Jadi gimana Allah menjaga kita? Menjaga ya, biar kita nggak gampang. gampang Masya Allah. mengucapkan. Jadi sebenarnya siapa pelakunya? Tambahin lagi. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Ya, Itu aja pertanyaannya. Iya, itu aja. Iya, silakan. Ustaz Maulana mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Saya tidak membela. Tapi ini perasaan saya. Karena mohon maaf, lihat dulu pembicaraan yang kita bicarakan ada memang yang pantas untuk kita bicarakan. Makanya ghibah itu, perihal ghibah itu boleh dalam hal 10 hal. Tapi tidak usah dibahas 10 hal ini. Iya. Kebanyakan.
menjadi saksi di pengadilan. Itu boleh. Itu kan gosip. Kau tahu pelakunya? Iya, tapi itu gosip, tidak maksud saya. Kau kan menjadi saksi. Kau diminta saksi. Apalagi mencari alamat. Yang mana orangnya? Ustaz Maulana yang mana? Itu tuh yang kecil. Itu kan gosip. Itu boleh. Yang orangnya manis. Itu boleh. Jadi ada beberapa hal yang diperbolehkan. Apalagi sebagai pembelajaran. Hati-hati sama orang itu. Itu suka menipu. Berarti gosip kan? Tapi itu untuk menyelamatkan orang. Itu bisa. Dan dalam hal ini, cara penyelamatan dari gosip yang pertama. Sibukkan kita dengan hal-hal yang baik. Sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Orang yang sibuk dengan kebaikan. Sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Makanya saya salut banget. Jamaah atau ibu-ibu yang bergosip tentang film yang ada di TV. Wah, ingat gak kemarin sinetronnya? Wah, sinetronnya begini-begini. Iya, resep banget itu orang. Itu kan gitu. Jadi pembelajaran. Apalagi yang digosipi adalah Islam itu indah. Nonton gak Islam itu indah? Iya, seru banget Islam itu indah. Itu Mas Fadli, itu resep banget orangnya. Jadi pembelajaran. Apalagi yang kedua, mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui siapapun. Bahwa ketika ada yang bergosip, supaya terhindar dari gosip, tanamkan penjagaan telinga, pikiran, dan hati. Nih, 2 telinga, dengarkan baik-baik informasi itu. Kemudian amati, pikirkan, masukkan di hati. Tidak semua yang kita dengar langsung kita bicarakan. Ya, karena lihat dulu posisinya. Mohon maaf, tanpa menggurui, karena ada jujur itu benar bagus. Tapi jujur pada tempatnya, pada saatnya. Oke? Jangan terlalu jujur-jujur yang membuat orang bisa jadi bahaya. Contoh, kau tahu siapa pelakunya? Saya tahu, tapi tunggu dulu perasaannya orang. Sebentar aja dulu. Memang mau ditangkap, tapi dilihat situasinya. Kapan pada saat. Saya pernah terjadi. Ada orang manjat. Udah mau masuk kepalanya di jendela orang. Aku lihat. Aku cuma berkata, ya Allah kasihan banget dia. Aku lihat. Terus aku bilang, hus. Saya kasih kode dia. Akhirnya dia sadar kan. Besok pagi saya ketemu. Ya Allah yang kemarin ini. Seandainya saya teriak malam itu. Hancur orang itu. Bonyok dia. Tapi besok paginya saya yang bonyok. Jadi Kok bisa? Kenapa bonyok Ustaz? Balas dendam. Karena kemarin dia bonyok. Jadi Untung lihat enggak ya. situasi-situasi pun dilihat. Kadangkala anak, mohon maaf Bu, kita harus jujur sama anak, tapi pada tempatnya juga, ya. Boleh main sepeda, tapi ada waktunya. Ya Bu ya? Iya. Ya kadangkala kalau penjual tidak boleh menceritakan berapa modalnya. Betul. Tidak boleh, tidak berkah. Kalau Anda menceritakan modal, hancur itu pasar. Karena beda-beda, kasihan tidak bisa. Bener, Karena bener. ada namanya biaya operasional. Wih. saya jadi ikut-ikutan ngelap. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi ada berapa penjagaan? Ada 4 ya Bu? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. Ya terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya kita bicara masalah tentang tadi Ibu ya, Masya Allah luar biasa. Memang ada waktunya kita memberikan informasi di mana itu hal yang penting supaya tidak ditiru. Bukan maksudnya gosip ya Bu ya. Jadi maksudnya untuk menyebar kebaikan dan berjaga-jaga kepada diri kita, itu silakan. Atau mungkin sebagai saksi oke. Yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Oke, tadi 2 udah cewek-cewek. Walaupun cowok cuma sedikit, kita kasih kesempatan cowok dulu ya. Boleh Bu ya? Silakan Bapak, boleh Pak? Izin Pak, boleh maju ke depan? Ganteng Pak. Ada istrinya di sini? Ada istrinya? Istrinya yang mana istrinya? Mirip ya. Istrinya mirip. Oh iya. Mirip. Istrinya suruh ke sini dong. Coba. Boleh Ibu, boleh maju. Saya mau tahu Bapak ini mau bertanya curhatan pribadinya atau enggak? Kalau ada istrinya kan lebih aman. Coba. Ayo Pak, perkenalan dulu Bapak. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tommy dari Musola Sunan Giri. Masya Allah, silakan Pak Tommy. Ini Pak Ustadz, pertanyaan saya kurang khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat. Benar gak Bu? Dia enggak usuh.
Terus. Bagaimana Bener lagi. cara Allah menjaga kita supaya fokus dan khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat. Oh. Jangan-jangan istrinya yang nggak bikin. Masalahnya istrinya ini alhamdulillah aman. Kenapa? Selalu menunggu di belakang. Biasanya kalau di masjid kan ada kotak amal. Ibu jadi kotak. Sekarang kita tanya lagi sama Bapak. Jadi Bapak pengen khusus sholatnya? Khusyuk. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Mau tahu Iya, banget? Yakin mau tahu banget? Yakin. Yang di rumah juga yakin mau tahu banget? Yang di sini juga yakin mau tahu banget? Kalau mau tahu banget, tunggu sebentar. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah!